Saya ulang kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak. Pagi, Pagi, Ya. Alhamdulillah ya, pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Sehat apa belum? Apa tidak? Sehat, Pak. Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Karena di masa pandemi ini yang namanya kesehatan itu harus dijaga ya, nomor satu. Bapak mau tanya dulu nih, sebelum pergi ke sekolah tadi anak-anak sudah ada sarapan belum? Sudah, Pak. Saya belum, Pak. Sudah, Pak. Ini Alhamdulillah harus, sudah. Ini ya harus anak-anak ingatkan, kalau kita mau beraktivitas itu kita sebaiknya itu sarapan dulu. Iya, Pak. Ya, meskipun itu hanya ibaratnya nasi goreng, minum teh, agar di kegiatan pembelajaran nanti anak-anak tetap semangat, tidak ngantuk, karena itu salah satu energi kita kalau sudah sarapan ya. Oke, jadi Bapak hanya sekedar mengingatkan saja ya. Oke, sebelum kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini kita mulai, saya minta kepada Ketua Kelas Nak Reza ya, pimpin doa terlebih dahulu. Siap, Pak. Baik semuanya. Mari kita berdoa dalam hati untuk kelangsungan pembelajaran kita hari ini. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih ya Nak Reza ya sudah mimpin doa pada pagi hari ini. Selanjutnya di sini ya, alhamdulillah ya nggak terasa kalian tahun kemarin itu kelas 7 meskipun masa pandemi ya, hampir hanya beberapa bulan saya rasa kita tatap muka ya, habis itu karena ada peningkatan lagi meski di rumahkan lagi kita BDR ya, tapi alhamdulillah sekarang ya sudah di semester ganjil di kelas 8 ya. Ini adalah materi pertama kita ya. Nah, sebelum Bapak menyampaikan materi pada pagi hari ini, Bapak hanya mengajak mengingat kembali ya, materi apa di kelas 7 dulu yang sudah pernah Bapak sampaikan. Ada yang masih ingat? Masih, Pak. Iya, Materi Silvia. laporan hasil observasi. Oh, siapa dulu? Pak. Oh, Silvia dulu ya. Iya, betul. Situ ada tag prosedur. Masih ingat kan waktu tag prosedur itu di situ kita membuat langkah-langkah membuat jus, itu sangat menarik ya. Oke. Tadi Ibu Nak Rini tadi masih ingat materi apa lagi selain tag prosedur? Observasi, Pak. Oh iya, itu ada tag laporan hasil observasi. Alhamdulillah anak-anak Bapak di sini ya masih ingatannya masih luar biasa ya, meskipun kita kemarin habis liburan ya. Ini sudah bisa masuk kembali, sudah tatap muka, itu luar biasa ya. Oke, selanjutnya anak-anak pada hari ini Bapak akan kita akan menyampaikan materi kita ya tentang tag berita ya. Tag berita ini sepertinya sudah tidak asing lagi ya. Sudah biasa. Nah, sekarang lihat ya. Ini sudah Bapak siapkan ya. Nah, di sini tag berita kelas 8 semester ganjil. Nah, di sini ada kata-kata ayo kita belajar. Nah, di sini harus kita sungguh-sungguh ya, harus kita manfaatkan. Nah, di sini ya Bapak akan menyampaikan terlebih dahulu ya. Nah, ini ada kompetensi inti ya. Ini yang harus kita pelajari ya. Yang harus kita pahami dulu, menghargai daannya. Itu nomor 1 ya, sampai nomor 4 itu silakan nanti ya sambil kita baca. Nah, selanjutnya Bapak akan menyampaikan di sini kompetensi dasar ya. Dan indikator pencapaian anak-anak bisa menjalankan pengertian tag berita. Yang kedua, anak-anak bisa menentukan unsur-unsur berita atau nanti yang lebih kita kenal dengan istilah adik simba ya. Nah, yang keterampilannya di sini bisa membuat ringkasan dan menyimpulkan isi berita ya. Oke ya. Kita lihat tadi itu indikator. Nah, ini tujuan utama kita pada hari ini. Setelah kegiatan pembelajaran mengimplementasikan abad 21 dengan menggunakan pendekatan saintifik serta model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat ini tadi ya,
Jadi saya harapkan nanti anak-anak bisa menjelaskan pengertian berita, menentukan unsur-unsur berita, ya. Dan yang terakhir ini, ya, kalau sudah tahu pengertian akan menyampaikan di sini untuk penilaian. Ingat, ya, penilaian yang ada yang Bapak nilai. Yang pertama itu penilaian sih. Makanya Bapak tadi waktu di awal Bapak mengucapkan salam, ya, itu wajib dijawab. Ya, karena membiasakan. Jadi kalau ada orang yang mengucapkan salam itu wajib harus kita dijawab. Sikap santun ya dalam mau menyampaikan misalnya mau ke belakang harus permisi dulu ya. Harus kerjasama juga. Nah, yang kedua itu ada penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan itu nanti ya kita individu, nanti ada penilaian individu. Tapi sebelum penilaian individu kita bisa membuat ringkasan, itu tulisannya harus betul. Ya sesuai dengan kaidah, huruf besarnya, titik komanya harus diperhatikan. Lalu membaca. Nah, baca nanti karena ada sesuatu dalam hati. Itu anak-anak ya. Hati. Selanjutnya anak-anak. Nah, ini Bapak sudah siapkan ya salah satu video ya. Coba kita lihat sama anak-anak ya. Nah, dari sini mungkin anak-anak bisa menjelaskan ya dari materi kita tadi ya. Ini adalah salah satu berita ya. Mungkin ada yang tahu apa pengertian itu berita? Saya, Pak. Bisa? Ya. Saya, Pak. Silakan ya. Peristiwa yang hangat, Pak. Ya, Zainatun ya. Jadi menurut Zainatun pengertian berita itu adalah peristiwa yang hangat. Hangat itu berarti masih baru terjadi. Oke ya, bagus. Selanjutnya ada lagi? Menambahkan Pak, informasi informasi penting. Iya, oke ya. Semuanya nggak ada yang salah, itu sudah benar. Cuma coba kita lihat lagi ya, kita simpulkan sama-sama ya. Jadi setelah kita melihat video tadi ya, jadi pengertian teks berita merupakan teks yang berisi tentang segala peristiwa yang terjadi di dunia. Kenapa dunia? Karena skalanya lebih besar ya. Nah, di sini ya, kalau peristiwa-peristiwa di tempat kita masing-masing pastinya misalnya apalagi di tetangga itu nggak ditulis ya, paling hanya kita lihat saja. Tapi di sini harus kita ketahui juga. Jadi pada intinya ya berisi tentang segala peristiwa yang terjadi di belahan dunia yang termasuk tempat tinggal kita. Nah, teks berita ini biasanya disebarkan melalui apa, anak-anak? Melalui media apa? Televisi, Pak. Nah, ini hampir semua anak-anak ada televisi kan di rumah? Iya, ada radio. Kalau radio mungkin ya sebagian, tapi kalau televisi hampir semuanya karena televisi ini salah satu audiovisual. Selain kita bisa ngeliat gambar, suaranya juga. Lalu sekarang ini udah nggak asing lagi ya, internet ini kan cakupannya lebih luas. Seperti ada di handphone itu ada Kompas, ada dari Facebook, dari Twitter, dari banyak sekali ya. Lalu ada situs web atau media lainnya. Nah, dari sini anak-anak sudah paham ya, jadi sudah bisa menjelaskan apa itu pengertian berita ya. Nah, untuk menentukan ya unsur-unsur berita di dalam tayangan tadi ya, ini kan ada unsur-unsurnya ya. Bukan hanya kita mengerti itu berita saja, tetapi di sini kita harus betul-betul ya tahu bagaimana menentukan berita itu. Nah, unsur-unsurnya untuk memudahkan kalian ya, ini sengaja saya buat dalam bentuk bahasa Indonesia ya. Itu kita singkat dengan istilah adiksimba, atau kalau bahasa Inggrisnya ya, kalau mau pakai bahasa Inggris itu 5W plus 1H ya. Nah, kita lihat dulu yang pertama ya di dalam peristiwa tersebut ya. Lalu yang keempatnya siapa yang mengalami peristiwa tersebut. Jadi harus kita tahu gali dulu melalui unsur-unsurnya tadi. Lalu kalau sudah apa, di mana, kapan, siapa. Selanjutnya ada kata
Mengapa ini alasannya? Alasan kok peristiwa itu bisa terjadi, apa penyebabnya ya. Lalu yang terakhir itu ada bagaimana ya, kronologisnya itu bagaimana kok bisa terjadi. Jadi kalau kalian sudah memahami unsur-unsur, sudah bisa menemukan unsur-unsur teks berita ya, baik itu dari yang melalui yang kita dengar ataupun yang kita baca, ini yang pokok-pokoknya. Ini pokok-pokoknya ya. Karena dari pokok-pokok inilah ya nanti misalnya apa peristiwanya seperti di dalam tayangan tadi ya, itu adalah peristiwa tenggelamnya kapal Nanggala ya 402 ya. Lalu di mana kejadiannya? Kejadiannya itu di perairan utara Bali. Jadi kalau anak-anak menyimak pasti bisa dia ya. Lalu kapan kejadiannya? Ya, kejadiannya itu harus ditulis tanggalnya, waktunya ya. Lalu setelah itu siapa yang mengalami musibah tersebut? Kalau kita lihat itu ada prajurit TNI ya. Itu ada kru prajurit TNI yang sedang mengadakan latihan. Ya. Jadi di sini cara mudahnya itu kalian kan sudah sering mendengar siaran atau informasi dari media elektronik seperti radio, televisi, internet tadi yang sudah Bapak jelaskan ya. Tidak hanya siaran berita ya, ada juga siaran non berita kalau di dalam televisi itu. Jadi tip-tip menarik ya. Dan masih banyak lagi di sini ya. Nah, di sini ini nih. Pokok-pokok isi berita dapat kalian temukan dengan menggunakan 5 pertanyaan ya. Kalau mau menggunakan bahasa Inggris 5W+1H, kalau mau dalam bentuk bahasa Indonesia itu yang lebih gampang, adiksi Mbak, mudah sekali ya. Nah, ke-6 pertanyaan tersebut biasanya di bagian awal dan baik. Nah, saya contohkan saja di sini ringkasan yang sudah jadi ya, karena sudah ada unsur-unsur unsur-unsur berita tadi ya. Lalu siapa? Nah, kita lihat ini, saya contohkan ya, dari jawaban mulai dari apa sampai bagaimana. Jadi kita rangkai nanti kata-katanya ya. Lihat di sini. Berdasarkan pokok-pokok berita tersebut, isi teks berita dapat diringkas menjadi seperti berikut. Terjadinya pemadatan oleh truk pengangkut barang non sembako di Pelabuhan Merak pada 10 materi teks berita. Jadi kelompoknya itu saya buat cukup unik ya. Kelompok 1 itu saya namakan kelompok koran ya. Di sini Bapak menamakan kelompok koran ini sudah saya acak ya, nggak semuanya anak yang pinter atau ini sudah saya acak. Jadi semuanya sudah saya gabungkan. Untuk koran ini anggotanya ada Reza, Zainatun dan Siti Kasanah. Nah, untuk yang kelompok kedua ini ada namanya TV ya. Kelompok TV ini anggotanya ada Rini, Wiwindah, dan Siswati. Kelompok yang ketiga ya, itu ada Google ya. Itu ada Sylvia dan Sri Penny ya. Selanjutnya Bapak akan membagikan LKPD ya. Nah, lihat. Nah, di LKPD ini sudah ada ya. Nah, ini akan kalian kerjakan. Tolong nanti ya jujur, harus disiplin, harus kerjasama ya, harus saling berkomunikasi antar kelompoknya ya. Ya, saya rasa cukup ya, sudah selesai semua ya. Saya lihat tadi anak-anaknya pada semangat ini ya. Kelompok 1 sudah bekerja sama, sudah dikomunikasikan, sudah menemukan masalah. Ada siapa ya? Ya. Silakan diskusi dipresentasikan hasilnya. Saya, Pak. Ya. Peristiwa apa itu, Wiwinda? Yang terjadi tempatnya yaitu di kompleks perumahan Gria Jaya Bekasi. Kemudian, mengapa hal tersebut terjadi? Karena kebakaran diduga karena sang pemilik menaruh lilin di atas lemari kayu sehingga terbakar, Pak. Kemudian, proses terjadinya peristiwa itu, Pak, saat terjadi kebakaran, Pak Andi sedang menghadiri tahlilan di rumah tangganya. Sementara itu, sang istri tidak ada di rumah karena sedang pulang kampung. Itu, Pak, dari kami. Ya. Bagaimana kelompok lain? Ya, tadi kelompok 2 itu sudah diwakili oleh Wiwinda dan Kiswati sudah memberikan presentasinya. Coba kelompok 1 tanggapi. Oleh Ya, Pak, bagus Pak. Reza. Jawabannya udah bagus-bagus, udah sesuai dengan teks.
terus detail lagi Pak jawabannya, waktunya, tempatnya, dan kejadiannya. Jadi saya sepakat deh Pak sama kelompok 2. Oh, jadi kesimpulannya setuju ya? Iya Pak. Apa yang diungkapkan oleh kelompok 1 itu sudah hampir sama lah intinya, Nah, gitu kan? iya, Pak. Kelompok 1, kelompok 3 gimana? Sama disiplin. Inilah salah satu bentuk nyatanya ya. Nggak sia-sia. Oke. Selanjutnya, karena sudah selesai semua ya, saya anggap silakan dikumpulkan dulu untuk diskusi kelompoknya. Nanti yang sudah Bapak nilai ya, yang terbaik ya, nanti boleh divariasikan lagi ya, karena kita sudah tulisnya dalam bentuk kertas kambing, sudah kalian buat sedemikian rupa. Nanti nggak apa-apa nak ya, nanti yang bagus hasilnya saya pasang di mading kita ya, biar teman-teman kelas yang lain juga bisa ngelihat ya. Boleh anak-anak? Baik, Pak. Menambahkan lagi ya. Jadi kita simpulkan dulu ya materi hari ini. Jadi ini tadi yang pertama harus kalian ingat. Apa Wiwinda? Coba tolong dibaca Wiwinda pengertian teks berita tadi. Wiwinda? Teks berita ya Pak? Ya. Ini sudah Bapak tampilkan ini, tinggal bacakan saja Winda. Jadi kita bisa tarik maaf ya Pak. kesimpulannya. Ya. Jadi pengertian teks berita itu Pak adalah sebuah teks yang berisi tentang segala peristiwa yang terjadi di dunia. Teks berita biasanya disebarkan melalui berbagai media seperti radio, televisi, internet, situs web, ataupun media yang lainnya. Ya, lalu di sini Bapak menambahkan lagi ya untuk mempertegas lagi. Jadi unsur-unsur teks unsur-unsur teks berita itu ada 6 ya, atau kita sebut dengan adik simba itu apa, di mana, kapan, ya. Lalu ada siapa, mengapa, dan bagaimana. Dan jangan lupa kalau sudah ditemukan unsur-unsurnya tadi ya, kita buat ringkasannya. Caranya bagaimana? Harus ditemukan dulu unsur-unsurnya. Nah, kalau sudah ditemukan, baru kita ringkas dan kita tarik kesimpulan. Ya, oke. Tugas-tugasnya tadi sudah ya. Sekarang Bapak mau memberikan penilaian ya. Jadi bukan hanya diskusi kelompok saja yang Bapak nilai, tapi ada penilaian untuk individu. Oke. Di sini nggak banyak kok ya. Silakan, sangat pendek. Ini sudah Bapak siapkan. Bapak kasih waktu 10 menit saja cukup ya. Silakan kalian kerjakan. Anak ingat ya, harus jujur. Ya, disiplin, tanggung jawab ya. Perhatikan tulisannya ya, harus bagus karena ini saya nilai semua nanti komponen-komponennya ya. Oke. Iya, Pak. Sudah 10 menit ya. Silakan kumpulkan semua anak-anak. Ya, silakan kumpulkan ya melalui ketua kelas, nanti langsung jadikan satu di meja Bapak ya. Oke. Ya, kegiatan kita pada hari ini ya sungguh luar biasa ya. Bapak sekali lagi ucapkan terima kasih ya untuk kelompok 1 tadi ya, kelompok 2, kelompok 3 dan semua siswa yang sudah hadir pada hari ini sudah mengikuti dengan baik. Nah, untuk pertemuan berikutnya di sini ya, Bapak sudah menyiapkan materi untuk pertemuan berikutnya. Lihat nanti ya di halaman 15 ya. Di halaman 15 itu kita akan mempelajari atau melanjutkan materi kita, yaitu menelaah kaidah-kaidah kebahasaan teks berita. Ya, itu ada di halaman 15. Tolong nanti semuanya dibaca ya, dipahami. Jadi untuk pertemuan berikutnya sudah nggak terlalu banyak lagi menjelaskan. Ya, oke? Iya, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Karena waktu kita tadi belajar jam pertama ya sudah habis waktunya. Jadi sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih atas semangat anak-anak yang Bapak cintai ini ya. Bapak pun mohon maaf mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan. Selain itu juga mungkin di sini Bapak tadi menyuruh ya melakukan sesuatu mungkin anak-anak yang kurang berkenan. Jadi sekali lagi Bapak mohon maaf ya. Karena habis ini pelajaran apa anak-anak? Sudah bahasa Indonesia jam ke 3-4-nya.
Matematika ya, oke. Karena guru matematika nanti sudah bunyi bel ya, jadi kita harus tepat waktu. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.